Kornelius bukan orang Yahudi, dan kekristenan pada waktu itu hanya pada murid-murid Yesus yang adalah orang Yahudi. Semua semua orang Kristen atau yang disebut pengikut Yesus pada waktu itu hanyalah orang Yahudi. Belum ada orang non-Yahudi. Ya. Nah, kita lihat di sini seorang bernama Kornelius itu seorang yang saleh hidupnya. Dia takut akan Tuhan. Dia tentu tidak beribadah ke bait suci karena dia bukan orang Yahudi. Saya tidak tahu apakah dia disunat atau tidak. Tapi yang jelas di sini dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia mempercayai ajaran Yahudi walaupun dia bukan beragama Yahudi, saudara. Dia selalu berbuat baik kepada orang-orang Yahudi karena dia percaya orang-orang Yahudi adalah umat Tuhan pada waktu itu. Namun, ternyata segala macam bentuk kesalehan, segala macam bentuk ibadah, doa yang sudah dilakukan oleh Kornelius itu tidak cukup. Tidak cukup. Kenapa? Karena dia perlu mendengar Injil. Sekali lagi, sekalipun Kornelius sudah beribadah kepada Tuhan dengan begitu baiknya, hidupnya begitu saleh, dia banyak berdoa, dia banyak memberikan persembahan kepada orang-orang Yahudi sebagai bentuk imannya dia kepada Tuhan. Tapi dia perlu Injil, saudara. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menyuruh malaikat untuk mengutus Kornelius memanggil seorang murid Yesus yang bernama Simon Petrus. Karena semua orang perlu mendengar Injil. Siapapun mereka, siapapun manusia di muka bumi ini, sebaik apapun hidupnya, sesaleh apapun ibadahnya, maka mereka tetap dan harus mendengar Injil. Karena pesan Injil sangat penting dan perlu didengar oleh semua orang. Jadi kita nggak bisa berkata, oh dia orangnya baik, rajin ibadah, oh dia senang berdoa, suka memberi. Wah banyak panti asuhan loh dia kasih, dia bantu. Dia rajin melakukan ibadah. Sering dia nolong orang miskin, orang susah. Tapi saudara dengar, sekalipun orang itu begitu baiknya, dia perlu mendengar Injil. Karena berita Injil adalah berita yang perlu didengar oleh semua orang, semua kalangan, dan semua bangsa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Pada waktu itu orang Yahudi, murid-murid Yesus yang adalah orang Yahudi, berpikir bahwa Injil adalah hanya berita untuk orang-orang Yahudi saja. Mereka sudah bangga dong sebagai orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan. Lalu mereka berjumpa dengan Yesus, mengenal ajaran Yesus, lalu mereka berpikir bahwa Injil hanyalah untuk orang-orang Yahudi saja. Jadi sampai hari itu sebetulnya orang Yahudi, murid-murid Yesus ya, bukan orang-orang Yahudi non-murid Yesus. Ini murid-murid Yesus yang 12 orang, ditambah yang 120 orang dan yang lain-lain. Itu kebanyakan mereka masih hanya memberitakan Injil atau menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi. Dan bagi mereka, orang-orang non-Yahudi itu kafir. Kafir, saudara. Mereka nggak bergaul. Berpapasan aja nggak boleh. Masuk ke rumahnya aja nggak boleh, saudara. Ya, salaman juga nggak boleh. Itu udah murid Yesus loh. Jadi kita nggak usah heran kalau ada orang-orang yang nggak mau salaman sama saudara. Kenapa?
Karena pola pikir orang-orang Yahudi pun sama seperti itu, termasuk murid-murid Yesus pada waktu itu. Nah, jadi Cornelius ada di Kaisarea, Simon Petrus sedang ada di kota Yope. Saya tidak akan baca, nanti saudara bisa baca di dalam ayat berikutnya. Jadi jadi setelah Cornelius lagi menyuruh orang dalam perjalanan nih mau jemput si Petrus. Petrus ini siang-siang lagi nunggu makan siang disiapkan nih ceritanya. Dia lagi tinggal di rumah seorang Simon. Dia naik ke atas rumah. Karena saudara tahu ya, rumah orang-orang zaman dulu di sana itu bentuknya kotak. Ya. Jadi atapnya itu terbuka langsung ke langit gitu loh. Jadi Petrus naik ke atap, lalu dia lagi lapar, lagi nunggu makan siang disiapkan, dia berdoa. Dan waktu dia berdoa, saudara, tiba-tiba dia mendapat sebuah penglihatan. Penglihatannya apa? Yaitu ada turun kain dari langit, dan di dalam kain itu ada banyak binatang-binatang. Binatang berkaki 4, binatang menjalar, binatang, macam-macam binatang. Lalu ada suara bilang gini, Petrus, ambil binatang itu, kamu potong dan kamu makan. Petrus kaget. Karena orang Yahudi punya aturan binatang-binatang apa saja yang boleh dimakan. Dan semua yang ada di dalam penglihatan dia itu binatang-binatang yang haram. Ada babi di situ, ada B2, B1, ada biawak di situ mungkin, ada ular di situ. Nah, itu kan makanan orang-orang Manado semua kan biasanya kan? Ya. Dan Petrus sebagai orang Yahudi, Tuhan, belum ada sesuatu yang haram pernah masuk ke mulutku. Bagaimana mungkin aku makan binatang-binatang seperti ini? Lalu ada suara yang kedua bilang gini, Petrus, apa yang aku katakan halal, jangan engkau katakan haram. Makanya orang Manado makan itu semua sekarang. Mulai dari Scooby-Doo, Batman, Mickey Mouse. Itu penglihatan 3 kali, saudara. Kalau 3 kali dengan suara yang sama mengatakan, apa yang aku katakan halal, jangan kamu katakan haram. Artinya pernyataan itu adalah pernyataan yang final. 3 kali udah, tok. Artinya lu gak usah bantah lagi. Ini udah 3 kali aku ngomong. Ini ada sesuatu bergumul dalam pikiran Petrus. Ini apa maksudnya penglihatan ini? Apakah sekarang saya boleh makan semua binatang? Tapi Petrus masih bertanya. Lalu tiba-tiba utusan daripada Cornelius udah nyampe di rumah itu. Lagi nyari-nyari apakah ada orang yang nama Simon Petrus di sini. Lalu Roh Kudus bilang sama Petrus, Petrus kan masih di atas. Petrus, kamu turun ke bawah, kamu pergi sama orang itu, karena aku yang menyuruh mereka untuk jemput kamu. Wah, luar biasa ya. Nggak ada HP, nggak ada janjian, nggak ada GPS, Tuhan bisa pertemukan. Tek. Petrus ngajak beberapa murid-muridnya, mereka pergi ke rumahnya Cornelius. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Petrus di sana adalah, pertama dia kaget. Karena Cornelius sudah ngumpulin saudara-saudaranya banyak di rumahnya yang biasa bikin persekutuan doa, kira-kira gitu ya. Petrus kaget. Lalu Petrus menyadari, ini rupanya yang Tuhan inginkan. Dia harus memberitakan Injil kepada satu kelompok masyarakat non-Yahudi. Inilah pertama kalinya Petrus berkhotbah dan menyampaikan Injil kepada orang non-Yahudi, saudara. Petrus bicara saja. Ternyata, saudara, disitulah Petrus menyadari bahwa, kita lihat ayat 34.
Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Elohim tidak membedakan orang. Haleluya. Disitulah Petrus sebagai salah seorang pemimpin agama Kristen, ya, dia adalah seorang murid Yesus yang hebat. Kan dari 12 murid, ada 3 orang murid yang paling utama, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apa yang dikatakan oleh Petrus itu sesuatu yang penting, saudara. Di situ Tuhan membukakan mata Petrus untuk mengerti bahwa Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Di situ dia baru memahami makna penglihatan itu. Apa yang disebut haram selama ini, simbol haram di sini adalah simbol daripada orang-orang non-Yahudi. Bagi bangsa Yahudi, semua orang di luar Yahudi itu adalah haram, najis, tidak layak di hadapan Tuhan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena mereka adalah bangsa kafir. Tapi hari itu Petrus bisa melihat dan menyadari bahwa karena tuntunan Tuhan, dia harus masuk kepada satu kelompok orang non-Yahudi. Saudara, itu resiko besar bagi Petrus. Kenapa? Karena kalau Petrus sampai bergaul dengan orang non-Yahudi, maka murid-murid yang lain, murid-murid Yesus yang lain akan mengecam Petrus. Mereka akan bilang, Petrus, kamu udah najis kamu ya. Kamu sekarang bergaul sama orang non-Yahudi. Tapi Tuhan sedang membuka sebuah paradigma yang baru. Bahwa Injil adalah berita yang harus didengar oleh semua orang. Tidak ada perbedaan, mau orang Yahudi, non-Yahudi, mau orang kecil, orang besar, mau orang baik ataupun orang jahat, saudara. Tuhan tidak membeda-bedakan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus Petrus untuk datang ke Kornelius. Tapi Tuhan sudah siapkan dulu Petrus dengan sebuah penglihatan. Mulai sekarang kamu gak boleh lagi menyebut orang-orang di luar Yahudi itu najis. Mulai sekarang kamu gak boleh menyebut mereka haram. Kamu gak boleh lagi menyebut mereka sebagai bangsa yang akan dibinasakan. Karena Tuhan mengasihi semua bangsa. Amin. Inilah pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bahwa semua orang perlu mendengar Injil. Siapapun mereka, dari kalangan manapun mereka, sejahat apapun mereka atau sebaik apapun mereka, semua orang perlu mendengar Injil. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan sampai kita sebagai orang-orang yang sudah mendengar Injil, justru kita yang membeda-bedakan. Tanpa kita sadari kalau kita justru tidak peduli dengan orang-orang di luar sana, kita justru sedang melakukan diskriminasi. Karena Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mengasihi semua bangsa. Bahkan saya mau katakan Tuhan mengasihi semua kepercayaan. Apapun kepercayaan orang, Tuhan mengasihi mereka. Itulah sebabnya Tuhan mau Injil diberitakan juga kepada mereka. Coba kita lihat, Kornelius orang yang saleh. Tuhan datang mengutus siapa? Petrus. Tapi sebaliknya ada orang Yahudi yang jahat. Namanya Saulus. Membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Mengejar orang-orang Kristen. Memasukkan orang Kristen ke penjara. Tapi Tuhan benci sama Saulus? Enggak. Tuhan mengasihi Saulus. Tuhan harus menampakkan diri dulu kepada Saulus. Tapi saudara tahu siapa yang memberitakan Injil sama Saulus? Siapa yang membaptis Saulus? Ananias. Walaupun Tuhan menampakkan diri kepada Paulus, tapi yang memberitakan Injil dan bahkan membaptis Saulus sehingga namanya berubah jadi Paulus adalah seorang murid. Namanya Ananias, saudara.
Nah, kita lihat misalnya dalam kasus Cornelius. Kenapa malaikat yang Tuhan suruh ke Cornelius, kenapa bukan malaikat yang memberitakan Injil? Kan Tuhan udah nyuruh malaikat, langsung ketemu Cornelius. Kenapa mesti malaikat bilang, Cornelius, kamu jemput yang namanya Simon Petrus? Kenapa bukan malaikat sendiri yang ngomong sama Cornelius, Cornelius, kamu harus percaya ya sama Yesus ya? Enggak. Malaikat tidak punya hak memberitakan Injil, saudara. Pemberitaan Injil adalah sebuah tugas dan hak istimewa yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Malaikat hanya menampakkan diri dan meminta supaya Cornelius menjemput yang namanya Petrus. Kenapa? Karena Petruslah yang harus memberitakan Injil, bukan malaikat, saudara. Seringkali kita sebagai murid-murid Tuhan menyerahkan tugas kita. Tuhan, biarlah malaikatmu memberitakan Injil. Kata Tuhan, bukan tugas malaikat itu. Tuhan gak nyuruh malaikat memberitakan Injil, saudara. Selama masih ada murid-murid Tuhan Yesus di muka bumi ini, itu adalah tugas kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Halo, amin. Jadi jangan pernah kita berpikir dan berdoa, Tuhan suruhlah malaikatmu. Tuhan suruh kita, saudara. Ini adalah tugas dan hak istimewa. Sekalipun malaikat itu lebih punya power yang luar biasa, ya, tapi dia nggak bisa sembarangan melakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Jadi kita nggak boleh nyuruh-nyuruh malaikat. Biarlah malaikatmu saja yang mendatangi dia dan beritakan Injil. Enggak, Tuhan bilang, aku suruh engkau. Memang kadang-kadang Tuhan menampakkan diri melalui para malaikat. Tapi tugas kita tetap memberitakan Injil. Itu tugas yang nggak bisa kita abaikan. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Berapa banyak mereka yang masih perlu mendengar Injil. Injil adalah kabar baik untuk semua orang. Itulah sebabnya Markus 16 ayat 15, kita baca lagi ayat yang tidak asing bagi kita. Markus 16 ayat 15. Apa yang Yesus katakan? Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Pergilah kemana, saudara? Ke seluruh dunia. Tuhan kasih visi besar buat murid-murid. Saudara, murid-murid ini orang Galilea, orang kampung ini. Tapi Tuhan kasih visi bangsa-bangsa. Enggak, dia bilang gini, udah kamu di ini aja, di Galilea aja. Di Kapernaum aja, Petrus. Kok kan nelayan. Udah, kok nggak bisa ngapa-ngapain. Markus kok ada di situ, udah di Depok aja, di Depok aja. Yohanes, udah kau aja di daerah situ aja, nggak usah kemana-mana. Enggak. Sejak awal, Yesus memberi visi dunia ini, saudara. Karena Tuhan mati untuk seluruh manusia. Yesus menyelamatkan untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Makanya, saudara, Thomas, murid yang katanya peragu ya. Saudara tahu, Thomas, itu dia menginjil kemana? Ke India. Wih, jauh loh itu. Kota apa? Chennai ya. Kota Chennai, saudara. Ibu Odi udah pernah ke sana. Orang India yang nehi-nehi. Dengar Injil. Thomas dari Yerusalem pergi ke India. Kemarin kami ke Mesir. Markus pergi ke Alexandria, saudara, di Mesir. Jadi saudara lihat, murid-murid itu pergi karena perintah Tuhan ini.
Mari kita punya kerinduan, Tuhan pakai saya untuk melakukan apa yang kau perintahkan ini. Jangan bilang aku masih muda, nanti kalau udah tua, aku udah tua. Saudara, tugas pemberitaan Injil bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya lanjutkan. Mengapa semua orang butuh Injil? Karena satu alasan. Semua orang membutuhkan pengampunan dosa. Kemarin waktu di Samosir saya tanya, siapa di sini yang tidak berdosa? Angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan, saudara. Ternyata orang di Samosir juga orang yang berdosa. Saudara boleh pergi ke seluruh dunia, tanya, adakah di antara saudara yang tidak berdosa di sini? Saya yakin 100%, semua orang itu berdosa. Itulah sebabnya kenapa mereka perlu mendengar Injil, supaya mereka mendapatkan pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, pengampunan dosa adalah kunci bukan saja keselamatan yang kekal, tapi juga kunci untuk mengalami hidup yang sesungguhnya. Akar dari semua persoalan hidup manusia itu karena ada dosa, saudara. Apa sih dosa itu? Seringkali orang bilang, oh dosa itu mencuri, berbohong, korupsi, berzina. Nah kalau dosa hanya sederetan itu, saudara, akan ada orang bilang, oh aku nggak pernah berzina, oh aku nggak pernah mencuri, aku baik-baik dari kecil. Ya, apalagi yang sekolah minggu lahirnya di gereja gitu ya, bapak ibunya pendeta, opungnya pendeta, oh saya baik-baik saja. Kalau kita mendefinisikan dosa adalah perbuatan-perbuatan saja, maka akan ada orang yang berkata bahwa saya nggak berdosa. Enggak. Dosa adalah melakukan kehendak diri sendiri. Itu arti dosa. Dosa artinya ketika orang, siapapun kita, hidup melakukan kehendak diri sendiri. Dan semua orang selalu kecenderungan mengikuti keinginannya sendiri, saudara. Perbuatan-perbuatan dosa itu hanyalah akibat daripada mengikuti keinginan diri sendiri. Kenapa Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan? Karena mereka mau melakukan kehendaknya sendiri, bukan melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi, kenapa orang yang berdosa ini membutuhkan pengampunan dari Tuhan? Karena kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita dengan perbuatan kita sendiri, saudara. Atau dengan usaha kita. Termasuk dengan berbagai perbuatan-perbuatan kebaikan tadi. Makanya walaupun Kornelius seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang yang penuh dengan hal-hal yang mulia yang dia lakukan, tapi dia perlu mendengar Injil karena dia perlu mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya nggak perlu pengampunan. Mengerikan sekali hidupnya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mendapatkan pengampunan. Ya. Bagaimana manusia mendapatkan pengampunan? Petrus berkata dalam ayat 42, Kisah Rasul 10, Yesus itu telah dibangkitkan Elohim pada hari yang ketiga dan Elohim berkenan bahwa ia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Elohim
yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Petrus mengatakan sebuah kesaksian bahwa Yesus itu sudah mati dan bangkit. Nah, ayat 42 ini penting. Dan ia, Yesus, telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Elohim menjadi apa? Yesus ditentukan oleh Elohim menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Saudara, semua orang, tadi saya tanya, ada nggak orang yang tidak berdosa? Semua orang Kalau berdosa, artinya dia akan mendapatkan apa? Hukuman. Siapa yang mengikuti sidang Sambo di sini? Saudara, saya mau tanya. Kalau saudara ada di posisi Sambo, apa yang saudara pikirkan? Saudara ada di sidang, didakwa atas berbagai macam dosa yang saudara lakukan. Perbuatan-perbuatan yang saudara perbuat. Saudara disidang. Disidang oleh siapa? Hakim. Artinya hakim itulah yang memutuskan nasib saudara. Betul nggak? Sekarang Sambo itu nunggu nasib dari siapa? Hakim. Kalau hakimnya kejam, mendengar semua kesaksian-kesaksian dari yang lain, dasar kau pembohong, hai Sambo. Engkau merencanakan, engkau kejam, bla 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 bla. Terus hakim ketok palu. Kau dihukum mati. Boleh nggak? Boleh sama hakim. Tapi kalau hakimnya berbelas kasihan, Sambo, aku ngerti perasaanmu. Aku mengerti perasaanmu sebagai seorang laki-laki. Mendengar istrimu dilecehkan, sehingga kau melakukan tindakan yang kalap. Aku memahami perasaanmu yang begitu hancur dan marah. Jadi, kita sebagai sesama pria, saya akan membebaskanmu. Langsung protes. Coba, kita di sini penonton ya. Penonton biasanya lebih kejam. Betul nggak? Netizen lebih kejam dari hakim. Tapi saya mau tanya, seandainya posisi saudara ada dalam posisi Sambo, apa yang saudara harapkan? Apakah saudara akan sama posisinya dengan yang menonton? Kalau saudara ada dalam posisi dihakimi pada waktu itu, apa yang saudara harapkan? Belas kasihan, betul nggak? Belas kasihan. Bukan keadilan, betul nggak? Belas kasihan, saudara. Ampuni saya. Maafkan saya. Bebaskan saya. Itulah yang dibutuhkan oleh seorang terdakwa. Dia bukan minta keadilan sebetulnya. Yang dirugikan yang minta keadilan, betul nggak? Tapi sebagai terdakwa, yang dia minta apa? Belas kasihan. Apa itu? Pengampunan. Pak Hakim ampuni saya. Keluarga Yosua ampuni saya. Mungkin itu. Bebaskanlah saya. Mungkin dia menyesal. Tapi itulah sebetulnya yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika saudara berdosa dan kemudian ada dalam pengadilan Kristus, apakah saudara akan meminta keadilan? Enggak. Dosa membawa kita masuk ke dalam kebinasaan, saudara. Selama-lamanya loh. Kita hanya meminta belas kasihani saya, Tuhan. Anugerah-Mu. Grace. Ya.
Kalau dalam istilah hukum kan seseorang yang bersalah hanya bisa dibebaskan ketika presiden memberikan grasi ya. Grasi itu kan grace sebetulnya. Anugerah. Bebaskan dia dari hukuman. Itu yang dibutuhkan kita hari ini, saudara. Itu yang dibutuhkan oleh manusia. Pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari hakim yang akan menghakimi manusia. Siapa yang menghakimi manusia nanti? Bukan hakim pengadilan tinggi negeri. Yesus layak menjadi hakim. Jadi kalau orang menolak Yesus, berarti dia sedang menolak untuk mendapatkan pengampunan. Makanya dalam ayat 43, Petrus mengatakan dengan jelas di sana, apa disebutnya? Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi kalau orang ingin mendapatkan pengampunan dosa, dia perlu mendapatkan belas kasihan dari hakim yang akan menghakimi dia, yaitu Yesus. Saudara, ini perlu disampaikan kepada seluruh dunia ini. Nanti kamu akan dihakimi oleh Yesus. Kalau kamu tidak percaya kepadanya, maka yang kamu akan alami adalah keadilan Tuhan, yaitu hukuman. Tapi kalau engkau percaya kepada Yesus, kamu akan menerima yang namanya belas kasihan, mercy, anugerah. Pilihan ada pada kita hari ini. Kita mau menerima keadilan Tuhan atau mau menerima belas kasihan Tuhan. Saya nggak mau keadilan Tuhan, saudara. Karena saudara, kalau saudara saya diadili, saya udah pasti masuk hukuman. Itu keadilan. Siapa yang nggak bersalah, betul nggak? Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Yahudi terhadap pelacur, siapa yang tidak bersalah, dialah pertama kali lempari perempuan ini dengan batu. Ada yang melempari? Nggak ada, semua orang bersalah. Jadi yang kita butuhkan bukan keadilan Tuhan. Belas kasihan, pengampunan. Itulah berita Injil, saudara. Di dalam Yesus Kristus ada pengampunan yang Tuhan sediakan. Bukan keadilan. Kalau keadilan kita semua dihukum. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, yuk. Dunia ini sedang menunggu penghakiman Tuhan nih. Nanti pada akhir zaman. Penghakiman Tuhan pasti akan membinasakan semua orang. Karena dosa itu. Tapi hari ini, Tuhan mau semua orang mendengar berita anugerah. Berita belas kasihan Tuhan. Dia, Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dia sudah menebus dosa-dosa kita dengan darahnya. Amin. Karena hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa. Kesalehan tidak bisa menghapus dosa. Ibadah tidak bisa menghapus dosa. Persembahan tidak bisa menghapus dosa. Perbuatan baik tidak bisa menghapus dosa. Tapi hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa. Itulah sebabnya kenapa orang perlu datang dan percaya, merendahkan diri kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan agar dosanya diampuni. Dengan percaya kepada Yesus. Hanya itu satu-satunya jalan, saudara. Tidak ada cara lain. Kalau manusia masih mencoba cara lain, saya bilang, kamu akan kecewa. Kamu akan kecewa. Alkitab sudah menjelaskan itu kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berikan diri kita semua di sini. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, bersyukur. Teruslah tinggal di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah lepaskan imanmu dari Yesus. Amin. Anak-anak muda, ya, jangan lepaskan imanmu dari Yesus. Makanya kau jangan main-main dengan imanmu, ya.
Jangan karena ada cowok, ada cewek, kemudian kau meninggalkan imanmu kepada Yesus. Artinya kau sedang membiarkan keselamatanmu itu hilang. Ya, kau sedang melepaskan anugerah yang Tuhan berikan. Nah, sebaliknya justru kita harus memiliki juga hati yang berbelas kasihan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita. Yang dekat-dekat aja dulu. Ya, siapa nih mereka yang belum diselamatkan? Ayo, kita beritakan kabar baik kepada mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Kau sediakan bagi kami. Mari kita nyanyikan lagi pujian Sejauh Timur dari Barat. Demikianlah Tuhan sudah melemparkan semua kesalahan dan pelanggaran kita. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat segala kesalahan kita. Karena Dia membasuh, menyucikan segala dosa-dosa kita dengan darah-Nya. Sejauh timur dari barat, Engkau